Kita mundur sedikit ya. Bahasan kita sebelumnya waktu di bulan Ramadan itu, bahwa yang namanya ibadah itu ada dua tahapan. Ada tahapan bidayahnya dan ada tahapan nihayahnya. Tahapan bidayahnya itu mencakup syariat dan thariqah. Tahapan nihayahnya itu mencakup hakikat. Jadi ada syariatnya, ada thariqahnya sebagai tahapan bidayahnya, tahapan awalnya. Ada tahapan hakikatnya, itu tahapan nihayahnya. Biar nyambung. Dan tiga-tiganya itu harus kita jalankan, kita terapkan agar kita betul-betul mencapai ma'rifah antara syariat, thariqat dan hakikat harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemarin itu terakhir ya bahasannya. Wala wusulalaka ayyuhas saliku ila nihayatiha ay al ibadati illa ba'da ihkami bikasril hamzati ay itbati bidayatiha. Bi an tasihha min kal bidayatu allati hiya syari'atu ma'amula zamatika laha bil jiddi. Udah tuh. Wala wusulalaka, dan tidak akan sampai bagimu, atau kalau kita balik, dan kamu tidak akan sampai, ayyuhas saliku, wahai orang-orang yang berjalan menuju Allah, ila nihayatiha, kepada tahapan nihayahnya, ay al ibadati, artinya tahapan nihayah dari ibadah, illa ba'da ihkami, kecuali setelah menerapkan bikasril hamzati, dengan kasroh huruf hamzahnya, ihkam, bukan ahkam, ihkam, ay itbati, artinya memantapkan, bidayatiha, tahapan bidayahnya. Kita tidak akan pernah mencapai tahapan nihayah ibadah kalau kita belum betul-betul memantapkan, betul-betul menguatkan tahapan bidayah dari ibadah yang kita lakukan. Atau ibarat orang naik gunung, kita tidak akan bisa sampai ke puncak kalau tidak menapaki dasarnya, kakinya. Kita tidak akan sampai garis finish kalau tidak memulai dari startnya. Kalau naik pohon kita nggak bakal sampai ke pucuk kalau nggak dari pokolnya. Hah? Ya cuma diantara kita yang bisa langsung loncat sampai pucuk siapa? Gitu. Ada di sini. Gitu. Nggak bakal bisa kita bisa merasakan nikmatnya ibadah
bisa memahami hakikat ibadah kalau dari tahapan bidayahnya aja belum betul-betul kita praktekkan. Apa Bang Ucup? Nggak bakal bisa. Harus betul-betul dulu dalam menjalankan bidayahnya, betul-betul dulu syariatnya betul-betul kita terapkan, thoriqohnya betul-betul kita jalankan, baru bisa mencapai hakikat ibadah, baru bisa merasakan nikmatnya ibadah. Laduni. Kenapa laduni? Itu kan dalam hal ilmu, bukan ibadah lain lagi. Biar laduni, belum tentu dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Itu. Puncak. Ya kayak kemarin kan dibagi dua tuh. Bidayahnya itu ada dua, syariat dan thoriqohnya. Dan nihaya itu hakikatnya. Syariat itu ilmu cara ibadah, thoriqohnya itu ngamalin ilmu cara ibadah. Baru dah habis itu kita mencapai hakikatnya ibadah. Betul-betul memahami hakikat dari ibadah yang kita kerjakan. Nah kalau ilmunya ibadah belum paham, kalaupun udah tahu ilmunya belum kita pakai, yang nggak bakal bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa memahami intinya ibadah, sulit. Harus tahu dulu ilmunya, cara sholat yang benar seperti apa, cari dulu ilmunya. Udahnya tahu, udah mencapai syariatnya, kita terapkan dalam sholat kita, jalankan thoriqohnya, baru bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya iya kan, dari mulai wudunya gitu. Cara wudu yang benernya, yang sempurnanya seperti apa, kita terapkan dah dalam wudu kita. Setelah itu baru kita bisa memahami hakikat wudu, nikmatnya wudu. Ditambah lagi mulai sholat, ilmunya yang sebenarnya kita pelajari, kemudian kita terapkan dalam sholat kita, baru kita bisa memahami nikmatnya sholat. Kerja juga begitu, ilmunya kita cari dulu, udah ada ilmunya kita praktekin dalam kerjaan kita, baru terasa nikmat itu kerja. Kan kalau kagak tahu ilmunya, udah main kerja aja kan puyeng, kagak nikmat pisan rasanya. Keder. Ono kagak tahu ini, kagak tahu ini, bagaimana ngerjainnya, kan begitu. Lagi-lagi ya, ibadah itu bukan cuma sebatas sholat, puasa, bukan. Tapi semua yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan yaitu ibadah. Mencari nafkah yang halal itu ibadah. Silaturahmi sama temen itu ibadah. Cuma kalau tahu ilmunya silaturahmi, baru rasa nikmat. Kalau nggak tahu ya ujung-ujungnya ngomongin orang, kan gitu. Yang ada ngumpul bukan pada akur, pada berantem, kan begitu. Gak ada kopi. Karena nggak tahu ilmunya. Jadi nihaya itu hakikat ibadah yang kita kerjakan Pak Guru, hakikatnya. Jelas tuh, kiai namanya nggak cukup. Nah untuk bisa memahami hakikat ibadah, untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, ya harus betul-betul memantapkan bidayahnya, syariatnya, ilmunya, cari yang benar. Gimana sih cara sholat yang sebenarnya? Gitu.
apa yang selama ini kita kerjakan ini udah cara yang sebenarnya atau bukan. Kita selama ini kerja sholat udah bener apa belum kan gitu. Harus dicari. Isbat, betul-betul memantapkan bidayahnya. Itu kan repotnya begitu. Sangkaan kita selama ini kita sholat udah bener aja kan gitu. Padahal masih jauh banget, masih jauh. Udah tuh, jelas ya? Jadi untuk mencapai finish kita harus mulai dari start dulu. Bi antasiha minkal bidayatu, dengan bahwa betul-betul sah darimu bidayah yang kamu lalui. Allati hiya syari'atu, yang dia itu merupakan tahapan syariat. Ma'amulazamati kalaha, beserta telah mengkristalnya dirimu untuk syariat itu. Mulazamah itu asal katanya melazimkan, mengkristal. Mengkristal itu sudah tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Hah? Membekas. Kalau membekas masih bisa hilang, Pak Guru. Ini mah udah tidak bisa dipisahkan. Kayak kopi yang udah diaduk sama gula. Bisa nggak dipisahin lagi? Hah? Masih bisa? Hah? Udah larut gitu. Itu mulazamah gitu artinya tuh. Sudah mengkristal, sudah tidak bisa dipisahkan. Jadi kita ini dengan syariat betul-betul sudah menyatu. Apa yang kita kerjakan itu menjadi cerminan dari syariat yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita. Itu namanya mulazamah. Bil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam menerapkan syariat, menerapkan bidayah, menjalankan tahapan bidayah, itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya dengan sungguh-sungguh itu kalau kayak motor mah, gasnya bener-bener udah mentok. Udah mentok. Udah full. Udah gaspol udah. Udah gak bisa ditarik lagi. Udah mentoknya. Makanya kadang-kadang kita suka salah paham. Begitu dibacain ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan seluruh kemampuan yang kamu miliki, kan gitu ya. Haqqa tuqatih, haqqa dengan sebenar-benar, tuqatih kemampuanmu, kan gitu. Dan ini kadang-kadang kita belum apa-apa udah ngerasa perasaan udah paling polnya ini, padahal belum ada apa-apanya. Hah? Kita bandingin aja dah. Buat para guru yang biasa kalau apel hari Senin itu berdiri 3 jam 2 jam kuat, berarti kan sebenarnya kuat diri lama tuh. Ngapa giliran sholat 10 menit rasanya udah lama banget gitu. Ngapa? Berarti kan sebenarnya kemampuannya masih jauh melebihi itu. Apa Bang Farhan? Bang Farhan manggul hebel banyak kuat, manggul semen 1 sak 2 sak kuat. Begitu disuruh ruku, padahal kagak manggul apa-apa, rasanya tuh cuma baca 3 kali aja kaji berat gitu. Apa Bang RT? Hah? Ya itu makanya sebenarnya kita dalam ibadah kita belum ada apa-apanya. Masih banyak
kekuatan kita, kemampuan kita yang belum kita kerahkan dalam ibadah yang kita kerjakan. Hah? Masih belum ada apa-apanya. Hah? Ini ma'amulazamati kalaha bil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan selama ini padahal itu motor baru kita gas sampai di angka 20. Kita ngerasa udah paling kenceng aja udah. Langsung udah kenceng banget ini lah. Baru 20 itu. Masih bisa digas lagi. Genengan traweh 20 rakaat setengah jam, 1 jam kuat genengan. Gitu. Kuat apa enggak? Berarti kan masih banyak kemampuan kita yang belum kita kerahkan dalam ibadah kita. Genengan duduk di pos main remi 4 jam kuat kata Bang Edwin. Ngapa sila setengah jam enggak kuat, kan begitu. Jadi ternyata banyak kemampuan kita dalam ibadah yang belum kita kerahkan. Cuma kita nyangkanya udah pol, perasaan udah pol banget ini. Ya pelan-pelan dilatihnya. Pelan-pelan. Hah? Seren. Pelan-pelan gitu. Yang penting kita latih diri kita untuk terus memperbaiki ibadah kita. Yang kemarin-kemarin baca tasbihnya cuma 1, ya mulai pelan-pelan dikit-dikit kita tambahin jadi 3 kan gitu. Kalau udah bisa 3, rasanya masih kurang ditambahin jadi 7. Kalau 7 rasanya masih kurang, tambahin jadi 11. Ya. Paling kagak 3 dah, paling kagak itu. Kali kalau sampai 11 mah kebutuhan hebat kita. Ya belum sampai dibaca itu ya udah hilang duluan gitu. Udah tuh. Jadi agar sah tuh bidayah kita, syariat yang kita jalankan betul-betul sah dan sudah betul-betul mulazamah dengan diri kita. Dan mulazamahnya bukan cuma asal-asalan tapi bil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Cuma tetap dilatih pelan-pelan. Jangan juga dipaksain. Kalau kayak Bang Edwin ya udah latihannya mah kayak Jila dulu, kayak Asli dulu latihannya gitu. Jangan langsung ngikut saya, jangan. Bisa kapok. Kagak diajar. Udah tuh. Wala uturo bitta ilmutallatati ayla ilma, dan tidak bisa mengetahui dengan huruf tha yang bertitik 3, ayla ilma artinya tidak bisa mengetahui. Wa fi nuskhatin la uburo bil ba'il muwahhadati ay la mururo. Dan dalam naskah yang lain menggunakan kalimat la uburo. Jadi ada yang pakai tha la usuro, ada yang pakai ba la uburo. Dengan huruf ba yang bertitik 1, ay la mururo artinya tidak bisa melewati. Wala uturo ala batiniha illa ba'dal wuqufi ay al musyahadati ala zahiriha.
wala uturo ala batiniha, dan tidak bisa mengetahui atas bagian batinnya ibadah atau bagian batinnya nihayah. Batinnya ibadah ya, benar ya. Bagian batinnya ibadah illa ba'dal wuqufi ay al musyahadati ala zahiriha, kecuali setelah menegakkan ay al musyahadati ala zahiriha. Silakan Ustaz, depan. Artinya menyempurnakan ala zahiriha, atas bagian zahirnya. Kita tidak akan bisa tahu bagian batinnya ibadah kalau kita belum bisa menyempurnakan bagian zahirnya ibadah. Makanya biasanya kebanyakan dari kita sholat pada akhirnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar mengerjakan sholat. Puasa pada akhirnya sekedar menggugurkan kewajiban, biar kagak dosa. Yang penting puasa, orang-orang puasa kita ngikut puasa. Zakat juga begitu, umroh, haji ya begitu. Sekedar mengerjakan, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak tahu bagian batinnya. Sholat itu hakikatnya untuk apa, puasa itu hakikatnya untuk apa, zakat, umroh, haji hakikatnya batinnya untuk apa. Jarang dari kita yang memahami itu. Kenapa? Ya karena gimana kita bisa tahu bagian batinnya ibadah yang kita kerjakan kalau zohir, bagian zohirnya aja belum kita kerjakan dengan sempurna. Gimana Kiai? Jelas tuh udah. Bang Mang kalian nambahin nggak? Cukup? Mengerti kalian mengerti? Enggak? Iya, kan ibadah itu ada dua dimensi. Ada dimensi zohir, bagian badannya, ada dimensi batin, bagian hatinya. Kita sholat, badannya iya, mulutnya baca Fatihah, badannya ruku, sujud, i'tidal, duduk. Iya badannya. Tapi batinnya kan belum tentu ngikut sholat. Ada yang batinnya lagi mikirin cewek aja. Ada kan begitu. Ada yang batinnya lagi mikirin kerjaan aja. Warungnya, usahanya, kan begitu. Agar kita bisa meningkatkan ibadah kita ke bagian batinnya, sempurnakan dulu bagian zohirnya, begitu ya. Lah gimana mau nembus ke bagian batin, toh bagian zohirnya aja ngerjainnya masih semau kita. Ya tadi tuh begitu sholat, habis takbir langsung baca ta'awuz, Fatihah, iftitahnya ditinggal. Ntar begitu habis Fatihah, karena zuhur sama asar kagak pakai baca surah, langsung ruku kan gitu. Udahnya ruku tasbih cuma atu, kagak 3 acan-acan. I'tidal cuma robbana walakal ham doang, kagak terus pisan gitu. Lah gimana mau nembus ke bagian batinnya, bagian zohirnya aja kita belum sempurna gitu. Bagian zohirnya. Bener. Lah saya mau coba bacain kitab ini, gitu, bacain kitab doang. Ya makanya kita latih pelan-pelan, kita latih pelan-pelan. Iya dah, kalau lagi jamaah mah kita ngikutin imam aja. Tapi kalau lagi sendiri di rumah, ya kita latih pelan-pelan untuk
menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Gitu. Hah? Tepat waktu susah. Ya perlu dilatih, Mang, perlu dilatih. Ya kan rata-rata kita semua begini, jangankan yang lain, saya sendiri aja belum bisa tembus ke bagian batin gitu. Masih kudu nepis pikiran juga, ngelatih juga. Kalau kita mau periksa lagi, belum ada di antara kita yang sholatnya sampai sempurna banget, belum ada. Apa? Tapi pelan-pelan. Kalaupun kita saat ini belum bisa, kita doa aja, ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk bisa menyempurnakan sholat saya. Minta. Karena kita mah nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang menggerakkan. Udah tuh jelas. Wa mattala ba'duhum asyari'ata bisafinati wat tariqata bil bahri wal haqiqata bil lu'lu'i. Dan mengumpamakan oleh sebagian ulama asyari'ata akan syariat bisafinati dengan perahu. Jadi ada ulama yang ngasih tamsil, ibaratnya syariat itu kayak perahu. Wat tariqata bil bahri, tariqat itu lautnya. Wal haqiqata bil lu'lu'i, dan hakikat itu mutiara yang tersimpan di dasar laut. Hah? Mutiara, lu'lu', mutiara. Apanya? Lah iya. Hakikat. Jadi hasil dari syariat dan thariqat nanti kita akan mendapatkan hakikat. Kita punya perahunya, kemudian kita pakai buat ke tengah lautan, habis itu kita nyelam buat ngambil mutiaranya. Gimana kita bisa ngambil mutiaranya kalau perahunya kagak, udah gitu jauh dari laut gitu. Gimana kita ngambilnya mutiara itu? Fala yutahassalul lu'lu'u illa minal bahri. Maka tidak bisa didapatkan mutiara itu kecuali dari laut. Mutiara kan ya namanya ya? Yang dalam kerang itu. Mutiara kan ya? Tidak bisa didapatkan mutiara itu kecuali dari laut. Ya meskipun ada di pasar ya tetap asal dari laut begitu. Wala yutawassalu ila lujjatil bahri illa bisapinati. Dan tidak bisa dicapai bagian tengah laut kecuali dengan posopina. Kecuali dengan perahu. Apa sih? Perahu. Dari kecil kita baca itu kitabnya ya, Safinatun Najah, perahu keselamatan. Safinatun Najah. Udah tuh. Makanya untuk bisa meraih mutiara itu kita harus punya perahunya dan kita harus mengarungi lautannya. Agar kita bisa mencapai hakikat ibadah, bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, kita harus betul-betul menerapkan syariat dan menjalankan thariqah. Baru bisa betul-betul merasakan hakikatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Hah?
Kalau sekarang kan kita paling kadang-kadang kalau lagi dikasih nikmat sama Allah ya bisa sampai nangis-nangis kan gitu. Apalagi ongkoh udah mau jatuh tempo kan, gitu. Sampai nangis-nangis. Udah lewat. Gitu. Ya kan kadang-kadang kita lagi baca Quran tiba-tiba nangis, lagi sholat tiba-tiba nangis. Tapi masih kadang-kadang kan gitu. Ingat hutang. Gitu. Tapi kalau yang sudah bisa mencapai hakikatnya ibadah, nggak pakai kadang-kadang lagi, emang setiap kali ngerjain ibadah pasti ngerasain nikmatnya. Gitu. Kalau kita kan kalau lagi dikasih enak ya enak. Gitu. Tapi kan seringannya mah kagak ada rasanya pisan kan gitu. Seringan masih hambar. Gerung-gerung. Udah tuh. Makanya kudu tiga-tiganya. Syariatnya kita terapkan, thoriqohnya kita jalankan, baru kita bisa mendapatkan hakikat ibadah. Gitu. Makanya penting jadinya kita kudu punya guru pembimbing yang bisa ngajarin kita syariat yang sebenarnya, yang bisa nuntun kita dalam menjalankan thoriqoh gitu. Agar kita bisa meraih hakikatnya ibadah. Bahkan kalau kemarin waktu saya baca di puncak Suryalaya itu sama Kiai, memang wajib hukumnya. Dan kalau nggak punya guru, itu asin lillahi wa li rasulihi. Dia berarti masih ngelawan Allah dan ngelawan Rasul. Masih maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul. Kalau belum punya guru pembimbing. Ya karena tadi, karena dia belum punya guru yang bisa nuntun dia untuk menerapkan syariat dan menjalankan thoriqoh, kan pada akhirnya dia nggak bisa meraih hakikatnya ibadah. Pada akhirnya ibadah yang dia kerjakan ya begitu udah, asal-asalan, sekedarnya, yang penting gugur kewajiban, yang penting nggak diseterapkan begitu. Karena nggak ada gurunya. Makanya penting jadinya buat kita nyari guru pembimbing yang bisa nuntun kita jalanin syariat dan jalanin thoriqoh. Penting. Biar kita bisa dapat mutiara, perlu ada nahkoda yang paham cara mengendalikan kapal dan tahu di mana posisi tengah lautan. Nah kita emang kagak pernah main di laut, gak pernah mengendalikan kapal. Yang ada baru di pinggir udah tenggelam duluan kan begitu. Udah tuh. Dikit lagi ya. Di jam 10 tapi ini. Wa mattala ba'duhum hadhihi thalathata bin narjili. Dan mengumpamakan juga oleh sebagian ulama akan tiga hal ini, syariat, thoriqoh dan hakikat, bin narjili, seperti kelapa. Narjil kelapa. Fasyari'atu kal kishri zohiri. Maka syariat itu seperti sambuk luarnya. Kal kishri zohiri, seperti kulit luarnya. Karena kalau kelapa sambuk ya. Seperti kulit luarnya. Wat thoriqotu kal lubbi. Dan thoriqoh itu seperti daging kelapanya. Daging kelapa. Biar kita bisa makan daging kelapa itu, bisa dapat daging kelapanya, kan kulitnya kudu kita belah dulu. Agar kita bisa mencapai thoriqoh, kita harus menerapkan syariatnya dulu, tahu ilmunya dulu, baru bisa ngamalin kan gitu. Belah dulu itu sambuknya, kupas dulu.
baru bisa nemuin daging kelapanya. Wal haqiqatu kaduhnil ladzi fi batinil lubbi. Dan hakikat itu seperti santan yang ada di dalam bagian dalam daging kelapa. Apa? Bang Darmin? Santan kan ya sebutannya? Santan. Kara. Itu mereknya itu mah. Fala yutahassalud duhnu illa ba'da daqil lubbi. Maka tidak bisa dihasilkan, didapatkan santan itu kecuali setelah memeras daging kelapanya. Diperes ya? Diperes. Udahnya diparut kan diperes, baru keluar santannya. Hah? Gurih. Wala yutawassalu, atau yatawassalu boleh ya. Wala yutawassalu ilal lubbi illa bi kharqil qishri. Dan tidak bisa dicapai bagian daging kelapa itu illa bi kharqil qishri, kecuali dengan membelah kulit luarnya. Kalau kita pengen dapat santan, ya tentunya kudu kita belah dulu kelapanya. Udah dibelah nggak cukup, batoknya dikupas. Masih belum cukup juga, daging kelapanya diparut dulu. Udah diparut, diperes, baru dapat santan. Untuk bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, hakikatnya ibadah, ya syariatnya dijalankan dulu. Udahnya syariat dijalanin, thoriqohnya pun dijalanin. Baru bisa merasakan hakikatnya ibadah. Baru bisa dapat santannya. Baru tuh bisa dipakai buat nyayur. Kan kagak bisa kelapa bulat kita taruh begitu aja, kan nggak bisa. Gitu. Ada di sini. Masak sayur dikelapain gitu. Bukan dikasih santan, bukan, dikelapain. Belah dulu, kupas batoknya, parut itu daging kelapanya, peres, baru dapat santan, baru enak dibakal nyayur. Terapkan dulu syariatnya, cari dulu syariatnya, ilmunya cari. Udahnya dapat ilmu yang sebenarnya kita terapkan, baru bisa mendapatkan nikmatnya ibadah. Dah, itu perumpamannya begitu. Berarti selama ini ibarat kata tadi orang mau ngambil mutiara, kita masih di pinggiran aja, belum ke tengah acan-acan. Perahunya belum punya, masih di pantai aja. Tapi yang pengen mutiara kan begitu. Pengen punya santan tapinya lagi ayo be. Kelapa dibawa bulet-bulet, kagak mau dibelah pisan kan begitu. Tempuh tuh syariat dan thoriqohnya. Ilmunya cari, kan tadi lagi ya. Syariat itu ilmunya, thoriqoh itu ngamalinnya. Cari ilmunya yang benar, udahnya dapat ilmunya kita terapkan dalam ibadah yang kita kerjakan. Baru bisa merasakan nikmatnya ibadah. Cari empuannya, udah dapat, kita nikahin, kita pakai, baru berasa enaknya.
Ya, baru ngerasain enaknya. Lah ini mah empuannya belum ada, belum apa yang mau dipakai, yang nggak bakal bisa ngerasain enaknya. Hah? Udah tuh. Cukup ini, terusin. Tanggung sampai mana? Kok masih panjang ini? Dah, karena ini baru pembukaan, situ dulu ya. Jam 10 lewat. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Ya? Kalau kita kan harus punya guru. Apa dengan ngaji gini kita cukup? Apa harus kita khusus datang ke guru? Atau apa dengan kita ngaji di mana-mana kita cukup juga? Ya kalau bisa mah ada yang memang guru khusus yang memang betul-betul semua aturan dan nasihatnya kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun kita ngaji di mana-mana, tetap yang kita jadikan acuan satu guru pembimbing itu. Jadi nggak bingung jadinya. Kan nggak boleh ada dua Tuhan dalam satu semesta. Nggak boleh ada dua matahari dalam satu dunia. Nggak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal. Nggak boleh ada dua supir dalam satu mobil. Gitu. Hah? Yang satu nginjek gas, yang satu nginjek rem, gitu. Tetap. Hah? Ngaji mah kemana aja silahkan. Cuma yang kita jadikan pegangan cukup satu. Kalau kita ngaji ke tempat lain, ngambil barokah dari guru itu. Tapi tetap yang kita ikutin pendapatnya satu guru. Begitu. Ya kan biasanya ada tuh yang ngaji mah kemana aja, cuma asal nanya masalah acara datang ke guru. Itu dong udah satu gitu. Nggak kemana-mana lagi. Kan kalau dua bingung terbang ucup. Kata guru yang satu cari yang mancung bang gitu. Kata yang satu cari yang pesek, kan bingung dia nih mana yang gue pakai begitu. Itu bingungnya kalau punya banyak guru. Makanya yang kita jadikan acuan, yang pendapatnya betul-betul kita jadikan pegangan cukup satu. Tapi kalau ngaji silakan kemana aja, silakan. Bahkan kalau bisa seminggu itu semua majelis di kampung kita datangin semua gitu kalau bisa. Tapi tetap yang kita jadikan pegangan satu. Hah? Sip-sipan. Karena tadi nggak boleh ada dua supir dalam satu mobil. Kan ujungnya bingung dewek jadinya. Kita mau mulai usaha, kata guru yang atu mulainya hari Senin, kata yang atu mulainya Rebo, kan begitu. Ini kita pakai yang Senin, yang Rebo ngambek ntar gitu. Kita pakai yang Rebo, yang Senin marah, kan begitu. Hah? Kan begitu, jadi bingung. Makanya sampai Allah nyindir dalam Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun ukhra la fasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada dua Tuhan, pasti hancur dua-duanya. Gitu. Karena nggak akan bisa. Kata yang satu, gue pengen bikin gunung ah. Kata yang satu, enggak, gue pengen hancur aja, pengen bikin rata aja, nggak bisa.
Yang ada hancur malah dunia itu. Hati kita pun begitu. Kalau kebanyakan yang ngarahin jadinya. Hah? Iya, jadi bimbang jadinya, bingung sendiri. Makanya tetap ngaji mah kemana aja silahkan. Jangan juga cuma satu tempat doang. Udah. Tapi yang betul-betul kita jadikan pegangan cukup satu. Jadi begitu Pak Guru. Tadi tuh kita mau ada acara nanyanya sama guru satu. Gitu. Ada masalah curhatnya ke guru satu. Dah, cukup. Yang lain kali, ada nambahin nggak? Kiai kali Kiai, Mang Kenjon, cukup. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.